perkenalkan nama saya Yulia Sugandi, saya seorang fashion designer dari Jogja. Hari ini kita mau belajar soal bagaimana caranya buat desain ilustrasi. Saya nggak bilang saya mau ngajarin desain, tapi gimana caranya buat menggambar desain ilustrasi. Di sini nanti saya jelaskan sedikit fungsinya desain ilustrasi seperti apa, kemudian yang mencakup dari ilustrasi itu apa aja. Nanti saya akan sedikit sampaikan. Terus kita mulai dari menggambar ya. Menggambar itu kan karena ini untuk desain produk, maka kita juga harus pelajari anatominya ya. Anatomi itu nanti saya akan jelaskan. Di situ ada, di sini nih saya buat 4. Jadi ada anatomi plastis, itu ukurannya 7,5 kali tinggi kepala. Kemudian anatomi desain itu ada 2. Yang pertama anatomi desain 1 itu biasanya 8 kali tinggi kepala. Kemudian yang desain produksi itu 8,5 kali tinggi kepala. Sama yang akan kita buat itu adalah anatomi ilustrasi sama anatomi desain produksi. Kenapa saya pilih 2 itu? Karena gini, kalau kita fokus hari ini ke ready to wear, tapi kan kita juga harus buat mood boardnya ya. Untuk desain kutur garis besarnya itu seperti apa, kita buatnya di ilustrasi yaitu. Terus nanti saya akan jelaskan tinggi kepalanya itu berapa sih. Tinggi kepalanya itu kalau di desain itu biasanya kita pakai 3, ukurannya 3 cm kali tinggi kepala. Jadi kalau 8 kali tinggi kepala berarti berapa? 24 ya? Iya 24. Kalau 8,5 ya berarti 8,5 kali tinggi kepala berarti 8,5 kali 3 sekitar 26 ya. 26. Biasanya yang paling menggiurkan ya biasanya lebih ke yang proporsi ilustrasi ya, karena kan 9 sampai 9,5 kali tinggi kepala. Ini kita mulai dari proporsi anatomi plastis ya, berarti kan 7,5 kali tinggi kepala. Tinggi kepalanya itu 25. Nah, dapatlah ini. Berarti 8,22,5. Nah, ini tinggi kepalanya 3, ini 1 cm. Ini bisa 3, bisa 3,5, bisa perkiraan. Ini 3. Ini kita buat seperti ini. Ya. Kita buat kotak dulu aja ya. Anatomi plastis ya. Ini proporsi anatomi desain. Desain 1 tuh biasanya desain-desain yang dia cuma baru sekedar desain mentah ya. Kalau desain 2 itu kan biasanya desain produksi. Nah ini anatominya 8 kali tinggi kepala. Tinggi kepalanya 3. Ini di sini. Terus lehernya 1. Ini bisa dari sini ke sini 3. Dari sini ke sini bisa 2, bisa 3. Tapi karena kita pakainya desain ilustrasi, kita jadinya pakai yang 3 cm ya. Ini 3, di sini 3. Seperti ini. Dia ini 4. Kalau seperti ini 1 ya. Nah, kalau untuk desain anatomi 1, proporsi anatomi desain 1 itu biasanya bahu sama panggul itu setara. Jadi kalau di sini 4, di sini 4, atau di sini 3,5, di sini 3,5. Gitu. Cuma kan kalau untuk lebih dramatisirnya, untuk ilustrasi biasanya di sini 4, di sini 3. Gitu ya. Nah, ini sama kayak tadi. 1,5. Ini menyesuaikan. Biasanya di sini 4, di sini sisanya. Jadi ambil 1,5 dari yang bagian bawah. Jadi nentuin titiknya itu, yang ini tuh kita
sama ini. Kemudian kalau tangan itu siku sejajar sama pinggang. Oke. Selanjutnya yang proporsi anatomi desain 2. Proporsi anatomi desain 2 itu biasanya buat desain produksi. Biasanya desain produksi itu kalau di garment dipakai untuk grading. Jadi ukurannya itu sesuai sama standarnya manusia normal yang biasanya ukuran yang size udah baku gitu loh di internasional, atau biasanya seperti itu. Kan bedanya tuh memang tipis ya kalau soal ukuran antara Europe sama Amerika. Biasanya kalau Europe kan 32, 36 seperti itu kan kalau baju. Tapi kan kalau Amerika biasanya 8, 8,5, 16 kayak gitu biasanya. Nah, cuma sebenarnya nggak beda jauh sih. Ini tetap 3, tetap 1,5, tetap 3, semua tetap. Cuma bedanya dia akan lebih tinggi, dan kalau ini untuk grading kita sudah harus tahu misalkan kalau kayak kita bikin roknya itu di mana sih, di midi atau mini atau maxi. Nah itu sudah harus jelas patokannya di mana. Nah ini kita kalau buat gitu ya, ini buat yang proporsi ilustrasi. Kita buat yang 4 ya, ininya 3 aja. Saya nggak akan bikin detail di sini karena kita belajarnya ilustrasinya dulu. Yang lain nanti masih bisa mengembangkan. Ya, ini proporsi desain ilustrasi lebih tinggi kan dari yang lain. Nah, kalau mau dipakai baju ini udah tinggal kayak ini aja. Udah. Ini kan tadi saya kasih tahu soal proporsinya ya, proporsi anatominya. Nah, kemudian nanti kita akan mengarah belajar ke rangka. Yang ini saya pakai ini sebenarnya rangka benang. Kenapa saya dari awal pakai rangka benang? Karena menurut saya lebih memudahkan. Selain rangka benang itu ada rangka elips sama rangka balok. Cuma menurut saya kalau rangka balok sama rangka elips kita belajar kurang efisien. Jadi saya fokus ke rangka benang aja. Nah, kita mulai nanti belajar rangka benangnya ya. Ini kita mulai dari belajar pakai proporsi ilustrasi ya, 9 atau 9,5 kali tinggi kepala. Tinggi kepalanya tadi 3 cm. Selera ya, tapi kalau saya pakainya 9 kali tinggi kepala, jadi ini totalnya 27. Bisa dilihat. Ya. Itu ya, 27.
Nah, sekarang kita mulai untuk belajar. Kita di awal melenturkan motorik tangan dulu ya. Jadi biar nanti kalau mulai menggambar itu udah luas tangannya. Jadi nanti kita udah nggak pakai penggaris lagi. Ya, mulai teman-teman nanti buat seperti ini. Ini kan rangka benang, jadi nanti kita menyesuaikan ini aja. Nah, ini sampai PR-nya buat yang seperti ini, nggak usah pakai penggaris, 20 lembar ya, untuk melenturkan motorik tangannya. Kemudian kita belajar buat torso ya. Ini juga nanti diulang 20 kali di rumah supaya tangannya tuh lebih luntur, lebih luas. Ini seperti ini. Aja biar motoriknya itu lebih terampil dan kita tuh hafal sama ukuran torsonya. Jadi tuh kalau gambar kita udah nggak mikirin penggaris lagi ininya seberapa. Tujuannya pembelajaran ini tuh itu kita ngajarin orang supaya mereka satu gambar ilustrasi itu lebih cepat, yang kedua mereka udah lebih tahu. Lebih lentur ya tangannya, sudah lebih enak. Jadi kita mulai belajar untuk rangka benangnya, dan saya yakin udah lebih hafal. Nah, sebenarnya kenapa sih lebih enak rangka benang? Karena kalau rangka benang tuh kita nggak perlu mikir lagi kita nggak perlu mikir gayanya mau gimana. Kita udah bisa tentuin gayanya sendiri dari guratan tangan kita itu tadi. Ini ya, sekali lagi ya. Jadi kita masuk ke mood board illustration. Di sini ada gambar 9 gambar ya, 9 kotak, masing-masing kotak itu isinya berbeda tapi benang merahnya sama, punya warna-warna yang sama. Di sini ada unsur yang dominan, itu ada unsur biru, kemudian hijau turkis atau turquoise, dan ada sedikit sentuhan coklat ya, coklat muda atau keki atau karamel ya, warna-warna kulit yang natural, dan ada warna putih. Nah, di sini saya nggak akan pakai yang semua 9-9-nya, tapi mungkin saya akan pilih 4 gambar dari 9 ini. Pertama saya mau pilih kupu-kupu, kedua saya mau pilih merak, terus ketiga saya mau pilih kaos kaki, keempat saya mau pilih itu tembok yang sudah
rusak ya, sudah ngelupas catnya, bolehlah satu lagi tambah jadi 5 ya, sama anti kalung yang fokusnya di leontinnya. Saya ambil itu, berarti saya ambil 5 warna, kemudian kita akan aplikasikan 5 gambar itu tadi ke dalam sebuah desain. Kita belajar ini karena desainnya ready to wear, jadi kita nggak buat yang ala-ala avant-garde gitu ya ilustrasinya ya, kita tetap di ready to wear yang notabene mungkin lebih flowy, lebih simple, tapi kita main di detail atau di warna. Ini kan sebenarnya metamorfosa, jadi dari siripnya tadi merak, kita kasih ini ya. Ini saya ambil dari stilasinya sayap kupu-kupu, tapi bagian kepalanya. Kemudian yang ini sayap kupu-kupu, tapi dari tampak samping. Kemudian saya kasih aksen di sini kupu-kupu di pinggang. Yang ini juga ini sayap kupu-kupu. Terus layeringnya ini dari mana? Layeringnya itu tadi kalau bulu merak itu kan dia kalau lagi mengepakkan bulunya itu kan dia ada layering-layering. Kemudian ada yang kayak seperti ini nih, ada ini kan yang bagian kepala bulu merak itu loh. Terus ini juga inspiringnya dari bandul leontinnya. Saya masukin aksen-aksen seperti ini tadi yang dari bandul leontin ya, yang dari kalung itu tadi gitu. Kalau warna udah pasti kita jelas tadi pakainya warna-warna yang tadi itu. Terus apalagi, ini saya kasih aksen kayak jaring-jaring atau kotak-kotak gitu. Ini dari kaos kaki. Tadi kan teksturnya kaos kaki yang knit. Nah itu kan kotak-kotak tadi ada teksturnya. Nah, saya masukkan itu aksen itu. Kita mulai ke proses pewarnaan ya. Saya mau ajarin cara praktis aja. Siapin kaos seperti ini, sama ini, sama lagi ini. Karena ini banyak detail ya, maksudnya detail warna, detail motif dan lain-lain, jadi kita pakai yang kecil-kecil kayak gini. Dibasahin. Biasanya karena ini kita pakai, boleh cat air, boleh cat poster. Yang ngebedain antara cat air sama cat poster itu kan cuma kepekatannya, cuma tekniknya tetap saya pakai teknik cat air. Pertama-tama biar ini lebih gampang dan nggak kerja 2 kali ya, kita basahin dulu ini. Ini layering. Setelah itu kita bisa pakai ini. Biar ini dia turun. Buat efek. Kita pakai efek tipis-tipis dulu. Oh iya, saya kasih tahu, ini saya pakai warnanya Prussian blue, cobalt blue, terus saya pakai warna turquoise. Tapi kalau di sini saya penjelasannya tuh pakai viridian sama sage green. Sage green tuh kayak hijau daun ya. Sama saya pakai sedikit hitam, terus warna kuning kuning yang biasa buat warna kulit, sama pasti shade-nya putih sama hitamnya. Ini gambar-gambar yang tadi terinspirasi dari kaos kaki, terus kupu-kupu, tembok yang sudah ngelupas, kemudian leontin sama merak.
Ini kurang lebihnya kalau yang bisa saya terjemahkan seperti ini. Kemudian kita mulai mewarna ya. Yang seperti saya bilang, kalau mewarnanya saya biasanya perbagian ini.
Mungkin kalau ada yang penasaran kok bisa sih itu kan tadi saya pilihnya 5 gambar terus jadi 4 gambar itu masing-masing gambar itu satu ide atau seperti apa. Saya compare, saya gabung semuanya. Jadi ada yang saya ambil, ini kan sebenarnya metamorfosa. Jadi dari siripnya apa namanya tadi merak, kita kasih ini ya. Ini saya ambil dari stilasinya sayap kupu-kupu, tapi bagian kepalanya. Kemudian yang ini sayap kupu-kupu, tapi dari tampak samping. Kemudian saya kasih aksen di sini kupu-kupu di pinggang. Yang ini juga ini sayap kupu-kupu. Terus layeringnya ini dari mana? Layeringnya itu tadi kalau bulu merak itu kan dia kalau lagi apa sih mengepakkan bulunya itu kan dia ada layering-layering-nya. Kemudian ada yang kayak seperti ini nih, ada ini kan yang bagian kepala bulu merak itu loh. Yang nanti bisa dilihat sendiri di moodboardnya ya. Terus ini juga inspiringnya dari apa namanya bandul leontinnya. Saya masukin aksen-aksen seperti ini tadi yang dari bandul leontin ya, yang dari kalung itu tadi gitu. Kalau warna udah pasti kita jelas tadi pakainya warna-warna yang tadi itu. Terus apalagi ini saya kasih aksen kayak jaring-jaring atau kotak-kotak gitu. Ini dari kaos kaki. Tadi kan teksturnya kaos kaki yang knit itu kan kotak-kotak tadi ada teksturnya. Saya masukkan itu aksen itu, kotak-kotak, jaring-jaring, modelnya seperti itu. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya bahwa gini, menggambar ilustrasi atau mendesain atau apa ya, teman-teman boleh menyebutnya apapun, itu kembali lagi ke kita masing-masing. Jadi biasanya ada orang yang saya nggak suka prosesnya, saya pengen cepet jadi, tracing aja gitu. Tapi ketika kita tracing, kita nggak menggali potensi diri kita gitu, karena pada saat kita pada saat kita gambar manual tanpa tracing itu pasti akan satu lebih bermakna, kedua nanti menggali inspirasi, ketiga kita upgrade skill kita juga, terus motorik itu penting gitu kalau menurut saya ya. Makanya tadi saya bilang bahwa ini 20 lembar ya, 20 lembar gitu. Terus sekian kelas hari ini. Sampai ketemu lagi di kelas online berikutnya.